Hai, kenalin aku GFK. Kalian bisa panggil aku J aja, bisa Kakak J, Miss J, JJ, terserah kalian. Senyamannya kalian aja. Hari ini aku akan cerita tentang negara yang lagi viral-viralnya nih saat ini. Negara India. Memang kalau ngomongin negara ini udah kayak gado-gado ya. Ada sedihnya, ada keselnya, ada ngakaknya. Pokoknya kayak nonton film-film India lah. Oke, kita akan bahas hal-hal apa yang lagi viral di India saat ini. Kita langsung masuk ke story aja ya. 5 menit aja. Nah, menurut kalian Sabs, apa yang lagi viral di India? Betul. Saat ini semua orang, semua negara sedang membicarakan tentang kondisi COVID yang ada di negara India. Karena sudah melebihi dari 18 juta kasus sampai dengan hari ini. Dengan kasus harian 400.000 kasus per hari. Padahal sebelumnya sudah bisa ditekan sampai dengan 4.000 kasus per hari. Hal ini disebabkan karena kebanyakan dari masyarakat India setelah disuntik vaksin, mereka mulai abai terhadap protokol kesehatan. Mereka melakukan aktivitas seperti biasanya, seperti melakukan upacara keagamaan, mereka melakukan kegiatan berkumpul, dan yang viral di mana-mana adalah saat jutaan orang India melakukan ritual keagamaan di mana mereka berdesak-desakan berenang di Sungai Gangga selama festival keagamaan Kumbh Mela. Selain kondisi COVID, ada lagi yang sedang heboh di India saat ini. India memang menduduki peringkat sebagai negara yang berbahaya bagi wanita. Pada tahun 2019, ada lebih dari 400.000 kasus kejahatan terhadap wanita. Dan jumlah kasusnya meningkat setiap tahunnya. Juga ada 32.000 kasus pemerkosaan dengan rata-rata terjadi 88 kasus per harinya. Wow. Belum lagi banyak kasus yang tidak dilaporkan. Apalagi hukuman atas pelecehan seksual itu sangat-sangat rendah. Kejadian viral ini terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021. Ada seorang lelaki yang bernama Haris Mehta. Dia seorang penduduk asli Rajkot di Gujarat berusia 40 tahun. Dan ia memiliki istri bernama Nilu Mehta berumur 26 tahun yang berasal dari kota Delhi. Mereka berkenalan di suatu situs pernikahan dan baru saja menikah kurang dari 1 tahun. Haris bekerja di suatu biro pernikahan. Sedangkan Nilu bekerja sebagai perawat di suatu rumah sakit pemerintah di kota Delhi. Segera setelah mereka menikah, mereka mulai bertengkar. Dikarenakan sang suami meminta sang istri untuk berhenti dari pekerjaannya dan mengurus rumah saja. Tetapi Nilu menolak dengan tegas. Ini mengakibatkan Haris mulai mencurigai istrinya memiliki selingkuhan yang merupakan koleganya di tempatnya bekerja. Karena pertengkaran terus meningkat, akhirnya Nilu tidak tahan dan memutuskan untuk pergi tinggal dengan orang tuanya. Hal ini membuat Haris semakin kesal dan akhirnya memutuskan untuk membunuh istrinya. Nah, pada saat hari kejadian, Nilu yang baru saja pulang dari tempatnya bekerja, janjian ketemuan dengan suaminya di suatu pasar. Belum lama mereka berjalan bersama, tiba-tiba suaminya ini mengeluarkan pisau dan menikam Nilu di tempat itu. Tidak hanya sekali, bahkan berkali-kali, menurut berita bahkan sampai 25 kali. Peristiwa itu terjadi di suatu pasar yang ramai di depan ratusan orang dan tidak ada seorang pun yang berusaha untuk menyelamatkan Nilu. Nilu terlihat terbaring di jalanan bergenangan darah. Sedangkan suaminya langsung melarikan diri dari tempat itu. Nilu akhirnya dibawa ke rumah sakit. Akan tetapi menurut dokter, Nilu sudah dinyatakan meninggal dunia. Sangat mengenaskan ketika orang-orang di sekitar kita bersikap apatis dan seperti antisosial. Bayangkan kalau itu terjadi terhadap keluarga kalian sendiri atau terjadi terhadap orang-orang yang kita kenal. Untung di Indonesia nggak seperti itu ya, Sab. Setelah tadi kisah yang menurut aku menyedihkan, kita akan masuk ke hal-hal yang aneh, hal-hal yang hanya bisa terjadi di India. Yang pertama adalah kebiasaan orang India yang suka kencing atau pup sembarangan di tempat umum. Nah, kalau kita ke India, terutama kalau kita ke pedesaan, akan menyulitkan bagi wisatawan atau bahkan bagi penduduk desa itu sendiri untuk menemukan toilet umum. Alhasil kalau kita lagi di pedesaan nih, Sabs, kita akan menemukan orang-orang yang sedang berjalan membawa ember-ember yang kalian tahu lah ya gunanya untuk apa. Orang-orang ini kadang-kadang memanfaatkan tembok atau pohon untuk melepaskan hajat mereka.
Dan kebiasaan ini bukan hanya di pedesaan, juga ditemukan di beberapa kota besar lainnya. Tentu saja hal ini merupakan pemandangan yang enak dilihat ya, apalagi juga aromanya juga pasti Nah, alhasil orang-orang yang punya rumah, yang punya tembok di luarnya itu yang sering digunakan oleh orang-orang yang membuang hajat itu, mencoba mencari akal dengan cara menggambari tembok-tembok tersebut dengan gambar-gambar yang religius. Nah, ternyata itu cukup efektif tuh, Sabs. Jadi bisa disimpulkan kalau kalian pergi ke India dan melihat tembok yang ada dicat, digambari dengan sesuatu yang bagus, belum tentu itu untuk wisatawan, tetapi kalian udah tahu ya alasannya untuk apa. Dan yang kedua, di India juga punya kebiasaan yang disebut dengan upacara pelemparan bayi. Jadi setiap bulan Desember, ini orang-orang India ini akan melakukan upacara di mana mereka akan melempar bayinya dari atas bangunan yang tinggi dengan tujuan supaya anak ini menangis. Dan bayi ini akan ditangkap oleh orang-orang yang dibawanya cara membentangkan kain di bawah. Eksekutornya ini pasti pendeta yang sudah dipercaya. Tetapi praktek ini sebenarnya sudah dilarang karena dikhawatirkan bisa saja pendeta ini salah melempar bayinya atau bisa saja yang dibawa tidak berhasil menangkap bayi tersebut. Kan bisa berakibat fatal bagi si bayi kan. Nah, upacara ini dipercaya akan membawa keberuntungan dan kesehatan bagi si bayi. Gimana bisa ya? Yang ketiga, ini kebiasaan orang India yang pernah juga dilakukan di Indonesia tapi mungkin 20 tahun yang lalu terjadi. Yaitu bagaimana penumpang kereta api di India bisa naik sampai di atas gerbong dengan kepadatan yang menurut kita tuh tidak masuk di akal. Hal ini karena di India, negara dengan jumlah penduduk kedua terbesar di dunia. Dan kereta api merupakan kendaraan transportasi massal yang hampir setiap orang India menaikinya. Jadi mereka lebih memilih untuk berdiri atau duduk di gerbong, di atas gerbong, walaupun tidak nyaman, tidak enak dan berbahaya. Bagi mereka itu tidak masalah asal mereka tidak terlambat sampai di tempat pekerjaannya atau sampai di tempat tujuannya. Oke, itu aja Sabs, hal-hal yang viral yang terjadi di India. Bagaimana menurut pendapat kalian? Kalian bisa tulis, kalian punya komen ya di kolom komen. Kalau kalian suka dengan konten aku ini, kalian bisa like dan share sebanyak-banyaknya. Thanks for watching. See you next video.